Fasara wa sara ma'ujab Jibrilu alaihi salam. Fa'ata'ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin. Kullama hasadu ada kama kana. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Jibril ma hadza? Qala haula'il mujahiduna fi sabilillah. Tudha'afu lahumul hasana bisab'i mi'ati dhi'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhlufuhu wa huwa khairur raziqin. Rasul ini melihat ini pemandangan ini aneh ini. Di mana kata Rasul ini? Di Sading kali gitu ya. Jadi ada orang yang menanam gitu. Dia menanam. Dia maju, dia nanam ke sini, nengok ke belakang tanamannya sudah berbuah. Beres dia nanamnya, berbuahnya ini sudah bisa dipanen. Akhirnya dia panen di sininya, dia dipanen, dia jalan ke sini untuk memanen, di sini udah tumbuh lagi. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW bertanya, ini siapa ini Jibril, ini apa ini? Rasul mengatakan, itu umatmu. Yang biasa dia berjuang, dia bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dia itu betul-betul berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, baik dengan hartanya, nanti baik dengan ilmunya, baik dengan tenaganya, dengan apanya saja dia berjuang. Apa saja perjuangannya itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balasannya yang tudho'ab, dilipat gandakan. Bisa balasannya dunia, bisa balasannya akhirat. Pokoknya tidak bakalan lah ibaratnya. Dia itu rugi, tidak bakalan. Dia itu bangkrut, tidak bakalan. Kalaupun misalkan di dunia ini misalkan, kalaupun dalam perjuangannya itu mengalami kematian, matinya orang yang sedang berjuang di jalan Allah itu bukan mati. Sebenarnya dia adalah hidup. Jadi kata Rasul itu kalau ada ditanyalah orang yang meninggal dunia itu justru pengen kembali lagi. Pengen ulangi lagi ke dunia, ingin mati lagi. Ingin mati ya, bilangnya itu ingin mati ya. Subhanallah. Nah ini yang pertama itu, yang dilihat pertama kali. Ini orang-orang mujahid fisabilillah. Dengan gambarannya itu, dia itu akan panen, akan menanam dengan panen yang tidak ada akhirnya. Yang kedua, suma'ata ala qaumin. Kemudian datang lagi, melihat lagi kepada satu kaum. Turdahuru usuhum bis-sukhri. Itu kepalanya itu dipalu dengan batu-batu, dipukulin dengan batu-batu. Sampai itu pecah itu, kepalanya itu pecah. Setelah hancur kepalanya itu, kembali lagi adat kamakanat. Fala yufattaru anhum min zalika syai'. Ini tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada, terus menerus begitu, hancur, kembali lagi, dipukulin lagi, ngejerit-jerit dia kesakitan, ya begitu terus. Astagfirullahaladzim. Faqala ma haula'i ya Jibril, siapa itu lagi? Ini linuriyahu min ayatina ya. Jadi Rasul itu diperlihatkan sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kayak apa tuh, apa film apa, tonton apa gitu ya. Nah, ini wallahu a'lam ya pokoknya. Tapi Rasul melihat kayak seperti itu. Sama-sama dengan malaikat Jibril juga melihat. Karena malaikat Jibril dulu Abi bilang beliau menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai mukhbir. Sebagai nanti dia itu membawa ilmu pengetahuan yang nanti bisa bertanya gitu. Jadi kalau dalam perjalanan itu panzuru, pasiru fil ardi panzuru. Jadi kalau kita jalan-jalan itu ya wayahna lah cerewet sedikit maya bagi yang sudah tahu itu. Ini apa bang? Ini apa bang? Cerewet tapi mah katanya. Nanya mulu, jangan begitu, jangan begitu. Emang ya sebuah perjalanan itu kalau bagi orang yang tidak tahu ya makanya harus ada guide. Harus ada mutawif itu. Seperti Nabi ketika berjalan itu ada malaikat Jibril. Tapi di sampingnya ada malaikat Mikail. Gitu. Bukan kita hanya tahu doang, ada mutawif doang. Harus ada modalnya, harus ada duitnya. Jangan nekat, bonek namanya. Iya.
Jangan nekat kalau kemana-mana ya harus bawa uang lah. Sekarang aja kan kita kalau mau pakai apa namanya jurus apa coba, oh nanti juga bisa, tenang aja, pokoknya masuk tol tanpa pakai e-tol juga bisa. Pakai bilangnya ketinggalan ke, nanti ada orang baik di belakang. Mending kalau orang baik, kalau ditangkap ya gitu ya. Ya keluar dari tolnya, tapi masuknya kemana? Jangan nekat dah, jangan nekat dah. Jangan nekat. Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Masya Allah. Haula illadzina tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Ya Allah. Itu orang yang suka susah bangun untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, santri. Jadi pendidikan kita itu yang paling utama pertama itu. Nah. Coba. Kita kalau kita tidak berusaha, tidak mujahadah, kita ini tidak berusaha keras, tetap kepala kita, badan kita itu akan merasa berat kita untuk bangun melaksanakan sholat fardu terutama. Ya Allah. Ini perjuangan, awas semuanya nih, kamu nih ingat nih semuanya. Kamu latihan aja. Masa iya sih kalau 6 tahun kamu sudah latihan setiap saat kita berjamaah sholatnya. Ya Allah, kita ini sampai dihukum, ditakzir, didenda, orang yang masbuk, orang yang tidak qobliyah. Tapi kalau masih begitu-begitu juga ya mohon maaf, ya kan kita nggak bisa, bagaimana lagi ya. Jadi wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bisolat. Kita nyuruh sholat kepada anak, kepada santri, kepada istri. Nah coba nih, Rasul yang kedua itu melihat pemandangan yang luar biasa. Orang mukulin dengan batu kepalanya sendiri sampai pecah. Terus aja begitu lagi. Ada apa ini? Siapa ini? Itu orang yang berat bangun untuk melaksanakan sholat. Ini kalau berat bangun ini bukan dari tidur aja. Walaupun nggak tidur juga berat aja melaksanakan sholat itu. Makanya alhamdulillah ya kita punya nikmat luar biasa yang harus kita syukuri. Kalau kita itu ketika kita azan dalam posisi kita siap. Masya Allah. Jadi kalau ada sudah kasih kenikmatan itu, emang kalau sudah azan itu kita walaupun ditidurin juga nggak tidur. Gitu. Itu suatu kenikmatan. Karena bimbingan rohaniah yang paling nikmat itu adalah ketika kita itu responnya disebutnya segap, gerak cepat, gercep. Nah, ketika ada panggilan. Makanya kalau sampai kita sudah punya wudu, malah menunggu azan dan qomatnya ketika sholat fardu, cahayanya kayak seperti matahari di siang hari. Luar biasa ya.